Kedengeran. Terus ya. Hari ini kita mau bahas tema yang sangat menarik. Pasti semua ibu-ibu senang dengan tema ini, yaitu tentang warisan. Wah, ya. Kalau bicara warisan, mana yang nggak suka ya? Tapi segenerasi kita nih kebanyakan bukan mikir warisan untuk kita, tetapi warisan terbaik yang bisa kita berikan kepada generasi berikutnya. Kemarin hari Selasa saya olahraga air, lalu seorang ibu yang sama-sama dengan saya berolahraga bercerita 2 minggu yang lalu kalau nggak salah ya. Dia ada ikut ceramah dari Ibu Notaris Kikit tentang warisan. Beberapa hal yang penting untuk diperhatikan terkait warisan. Wah, banyak lika-likunya ya. Kalau udah bicara soal warisan ternyata tidak seindah katanya, tetapi banyak sekali menimbulkan sengketa dan perselisihan kalau kita tidak memahami arti dan juga warisan yang terbaik yang bisa kita siapkan, tinggalkan. Coba ibu-ibu, kalau dengar kata warisan, biasanya yang ada di pikiran ibu-ibu apa? Boleh menjawab. Ibu-ibu, kalau udah ngomong soal warisan, biasanya ibu-ibu kepikirannya apa? Sok, jawab satu-satu. Harta. Harta. Duit. 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 Rumah, bagian uang, mobil, wah banyak. Mobil, rumah, apalagi? tanah, Villa. Deposito, ya. tanah deposit, Emas. Emas, ayeuna segala rupa keur berubah hargana cenah keur inflasi. Lamun emas mah paling geunah cenah nyekel emas, nyekel dolar ge ayeuna keur dek perang sararieun cenah nyekel dolar teh cenah nya. Nah, jadi kadang-kadang kalau kita bicara soal warisan, kita bicara seperti yang ada suara apa itu? biasanya berkaitan dengan wujud berupa harta benda, ya. Berapa banyak kisah menyedihkan, tragis, miris karena terjadi perebutan warisan antara anak atau saudara yang bisa merusak hubungan darah dan daging. Oh, banyak di kalangan jemaat kita juga bisa ada ya. Kemarin teman saya bercerita ada satu orang tua katanya punya anak ya, dibagi dulu warisannya karena salah satu pihak udah meninggal, dia nggak mau pusing si mama geus bagi we ka anakna. Anak terus dibagi teh sararibu, gak ada yang perhatiin sama dia. Ada kasus lain lagi, dia udah bagiin warisannya, anak perempuannya mati duluan gitu kan ya. Jadi kebawa sama suaminya, cenah. Cucunya yang sayang sama dia, Titie, ini si Nainai mau kasih sama cucunya warisan. Anak-anak yang lainnya nggak setuju, nggak mau tanda tangan, jadi ribut ya. Jadi memang kalau kita bicara soal warisan harta benda, ujung-ujungnya apa? Perang dunia ya. Nggak usah di Ukraina jauh-jauh nanti ya, di kota Bandung juga banyak perang dunia. Betul Bapak Ibu-Ibu semua ya? Tapi Tuhan mau kita peduli dengan warisan yang lebih berharga. Ya. Warisan yang lebih berharga yang tidak habis dimakan oleh ngengat, yang tidak akan menimbulkan sengketa. Apakah warisan yang lebih berharga yang bisa kita pikirkan dan perhitungkan untuk kita siapkan selagi kita masih hidup? Kalau warisan harta benda, kita udah tua, mungkin nggak bisa bekerja lagi, nggak bisa ngasih apa-apa lagi, kepake sakit, berobat, ini itu bisa malah berkurang. Tapi warisan yang satu ini tidak dibatasin oleh usia, tidak dibatasin oleh kondisi keadaan fisik ataupun materi. Ya, mari kita baca 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yonike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi di sini kita bicara soal adanya iman yang tulus ikhlas, iman yang pernah hidup di nenek Timotius penerima surat ini yaitu Lois, dan diturunkan kepada anaknya yaitu Yunike, dan dari Yunike turun ke Timotius ya, satu yang disebut sebagai warisan yang berharga. Kita lihat lagi Timotius pasal 3 ayat ke-10. Timotai hou su san zang shi jie. Tahu 10 jie跟15 jie ya.
begini bilangnya, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Ini Rasul Paulus bilang kepada Timotius ya. Jadi tadi Timotius punya warisan dari neneknya dan ibunya. Sekarang dia bicara soal, firman Tuhan bicara soal satu hal yang diturunkan oleh siapa? Oleh pembinanya, gurunya, yaitu Paulus ya, mentornya. Di mana ada hal-hal yang diturunkan kepada Timotius. Lalu ayat 14-15, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima. Dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ibu-ibu, ada warisan apa yang ternyata tidak akan menimbulkan keributan, tidak akan merusak hubungan, tidak akan menimbulkan satu perselisihan, persengketaan, tetapi sebaliknya bahkan bisa menimbulkan sukacita. Di sini kita sebut atau saya sebut warisan inilah apa yang namanya warisan teladan. Ya, coba diulangi. Warisan apa? Teladan. Nah, ini warisan teladan ini sangat berharga. Di sini kita melihat teladan daripada Eunike menjadi seorang nenek yang percaya kepada Tuhan, bagaimana menjalani hidupnya, membesarkan anaknya, mengayomi keluarganya, dicontoh sama Lois, ya, diteladankan, kadang ditiru sama Lois, lalu itu diturunkan kepada Timotius. Lalu tadi Paulus bicara soal dia sudah memberikan berbagai macam contoh untuk boleh dipelajari, untuk boleh ditiru, untuk boleh diwarisi, ya, oleh Timotius. Dan ini tidak akan habis oleh waktu. Nah, ibu-ibu, saya pikir kalau warisan teladan itu tidak akan lekang dimakan waktu dan penting sekali, khususnya zaman sekarang. Kenapa? Karena dunia kita itu sedang krisis teladan. Krisis itu kekurangan. Kekurangan teladan apa? Teladan yang baik. Herannya orang teh kalau belajar teladan yang jelek teh cepat pisan. Tapi kalau belajar teladan yang baik teh susah. Udah dikasih contoh kayak nggak langsung bisa. Kudu nanti kita belajar ya, ada banyak cara untuk supaya warisan ini bisa nyampe. Kadang kita lihat ada orang tuanya, papa mamanya baik, tapi anak-anaknya ternyata nggak baik, nggak selalu ikut contoh papa mamanya, nggak semuanya ngikut, selalu ada yang nggak ngikutnya. Heran kadang-kadang, coba di kalangan gereja kita. Papa mamanya baik, papa mamanya mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, melayani Tuhan, belum tentu anaknya ikut, begitu ya. Jadi, kenapa bisa begitu? Dunia kita krisis dengan teladan-teladan baik karena lingkungan kita, tontonan kita, dunia kita penuh dengan teladan. Halo, ya sudah buatan waiko tuh. Naon buatan waiko tah etanya. Jadi tah eta ge teladan bisanya neangan we barang buatan waiko, kita budakna ngilu-ngilu pelajaran belajar neangan barang-barang buatan waiko. Ya, tetapi kalau kita mau kasih teladan pakai produk Indonesia sebagai teladan mencintai bangsa, belum tentu anak ikut, dan teman-temannya semuanya ikutan produk waiko gitu ya kan ya. Di TV pakai produk branded yang waiko, makanannya mesti waiko aja, buah mesti waiko. Jadi kadang-kadang kita mau kasih teladan baik, itu krisis di dunia ini ya. Tetapi dunia kita di sekitar kita jelek. Kita tahu ada ibu-ibu yang sekarang kalau nggak senang sama rumahnya, sama suaminya, dijatuh gitu loh, pergi meninggalkan rumah. Atau bersenang-senang sendiri. Atau pergi berselingkuh bahkan ya. Udah selingkuh belum tentu ngaku lagi ya. Atau kalau suaminya punya main, dia juga main. Nggak mikir gitu. Anak-anak tuh nanti bakal bagaimana. Nggak mikir gitu kan ya. Nah, ada yang orang tua setia baik-baik saja, tapi anaknya nggak ngikutin gitu kan. Jadi krisis sekali di dunia ini. Nah, setiap hari kita itu melihat dan dilihat orang. Makanya penting kita perhatikan bagaimana kita hidup menjadi teladan yang diwariskan. Itu warisan berharga hidup kita. Kita boleh nggak punya banyak uang, nggak punya banyak rumah deposito, tapi kita punya teladan yang baik dalam percaya kepada Tuhan, menunjukkan iman kita, menunjukkan kasih sebagai bukti kita punya iman kepada Tuhan, kasih akan sesama manusia, gitu kan ya.
kecintaan untuk menjaga lingkungan yang baik, bisa mengatur keluarga, ngatur uang, ngatur badan sehat dengan baik, sebagai teladan berkreativitas ini. Jadi banyak ya. Nah, dunia itu perlu. Kenapa? Karena dunia belajar dengan melihat. Coba ibu-ibu suka gini nggak? Suka nih ya, ibu-ibu suka ngeliatin orang. Terus ngomongin, digosip-gosip, terus itu gini, si itu gini gitu ya kan ya. Kita lupa kita ngomongin orang, ngelihat orang. Kamu lihat nggak orang itu? Gini gitu, gini gitu. Tapi suka kita teh nggak ingat waktu kita ngomong lihat orang, kita tahu nggak hidup kita juga dilihat orang. Sekarang ya anak-anak muda udah nggak mainan lagi banyak di Facebook ya, IG juga sedikit, udah mainannya emak-emak. Aduh itu liatin orang macam-macam di Facebook ya, kadang-kadang jadi bahan perbincangan. Tapi kita lupa, kita juga dilihat orang. Kita ngupload apa dilihat orang, dikomentarin orang. Kita ngomentarin orang, orang juga ngomentarin kita. Nah, kita perlu peka dengan bagaimana kita hidup di dunia ini, bagaimana kita berperilaku. Jangan cuma pokoknya saya begini karena saya adatnya begini. Harus pikir orang di sekitar kita kalau ngelihat saya, kira-kira kalau ditiru saya ini, kira-kira orang itu jadi lebih baik nggak? Dunia kalau teman-teman sekota kita, sesekolahan kita, sekantor kita, setetangga kita, segereja kita, ngikutin kita. Jadi lebih baik nggak? Buang sampah sembarangan, ya, meludah sembarangan. Itu kan kadang-kadang kita suka nggak ketahan ya, bohwat juga deh ya. Tapi kalau kita nggak sadar ada orang lihat, salah paham, nah celakalah kita nggak mewariskan teladan yang baik. Ya, saya ingat dulu ada satu ibu kesaksian cucunya katanya tiba-tiba belajar batuk-batuk seperti itu, cucunya masih kecil. Katanya Bu lucu sekali, dia niru saya batuk katanya. Kenapa? Karena si emak ini sama cucu ini dekat, sering barengan, sering main, sering kumpul gitu. Jadi apa yang dilakukan emak itu diikutin cucunya ya. Itu emak kalau gogorowokan nanti anak gogorowokan. Ya kalau buang sampah sembarangan, taruh barang sembarangan, heran. Teladan buruk tuh gampang sekali ditiru sama anak-anak. Kenapa? Karena teladan itu lebih berdampak daripada perkataan. Ya, kita boleh ngomong jangan, tapi kalau kita melakukan, anak nggak lihat kata-kata kita, dia lihat perbuatan kita. Ada satu klip yang pasti ibu-ibu ada banyak pernah lihat, tapi kalaupun pernah lihat, kita lihat sekali lagi. Betapa anak-anak cepat meniru apa yang dilakukan orang dewasa. Itu sebabnya kita perlu waspada, karena ini warisan kita yang penting sekali. Kita baik aja belum tentu ditiru, apalagi kalau kita nggak baik. Perhatikan ya perilaku anak ya. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you. Ya, kalau orang tuanya perilakunya tidak baik, cuek, kasar, maki-maki. Anak melihat, anak bisa meniru ya. Jadi penting sekali kita memperhitungkan bagaimana kita hidup, karena itu merupakan satu bagian daripada warisan yang tanpa sadar akan diteruskan kepada anak-anak kita ya. Anak-anak melihat dan melakukan apa yang biasanya orang tua secara sadar nggak sadar sering dilakukan ya. Jadi teladan apa yang perlu kita pikirkan supaya boleh menjadi bagian warisan yang berharga?
Di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, kita baca bersama, ayat yang ke-12, Rasul Paulus menyebutkan beberapa hal kepada Timotius untuk boleh diperhatikan supaya boleh dijadikan teladan ya bagi orang banyak ya. Coba kita lihat. 1 Timotius 4 ayat 12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam apa? Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Ya. Jadi ini ada hal-hal baik ibu-ibu. Kita nih pusingnya zaman sekarang itu aduh dek ngawaris ke naon gitu kan, mewarisin apa sama anak cucu kita ya. Kalau kalah sama orang lain teh kasihan anak cucu kita kayaknya teh bakal lebih nggak dipandang sama orang lain. Tapi firman Tuhan menunjukkan yang berbeda. Firman Tuhan bilang ada sesuatu yang lebih berharga daripada emas, perak, harta benda duniawi untuk kita perhatikan sebagai bagian warisan kita ya. Di antaranya di sini dikatakan belajar untuk mewariskan teladan kata-kata yang baik kalau kita ngomong, kalau kita memperkatakan orang, membicarakan orang, mengkritik orang, waktu kita marah, waktu kita tidak senang, terluka, bagaimana kita berkata-kata, itu merupakan satu warisan. Kalau anak kita tidak menerima warisan itu, yang rugi bukan kita, karena kita sudah kasih warisan yang baik. Kalau dia terima warisan yang jelek dari orang lain, warisan yang baik tidak diterima, paling tidak kita sudah jadi contoh yang baik. Anak itu punya tanggung jawab sama Tuhan. Karena Tuhan titipkan kepada kita jadi contoh mewariskan perkataan baik. Perilaku kita dalam hal sikap perilaku ketika meresponi situasi, bukan cuma dengan perkataan, bukan. Ngomong itu bagaimana memperlakukan orang dengan kata-kata, tapi perilaku kita memperlakukan orang, meresponi orang, situasi, menjalani hidup sehari-hari dengan tingkah laku kita. Ya, apakah kita lagi nih nggak ada pembantu, lagi lebaran begini ya, waduh lagi capek lah, apa kita ngomel, kita marah-marah, bersungut-sungut, gombrang-gambreng gitu kan, atau kita peka gitu kan, apapun situasinya kita coba melakukan dengan baik. Kalau kita mau minta tolong, ngomongnya baik-baik, nggak pakai sindir-menyindir, begitu kan ya. Kita tahu menghargai, berterima kasih. Kalau orang menolong kita, anak kita membantu kita, gitu kan. Sehingga suasana tuh enak. Itu jadi satu warisan loh. Ya, saya merasa kemarin itu sangat tersentuh sekali dan merasa saya nggak punya apa-apa untuk bisa diberikan terlalu berharga, tetapi saya seneng gitu kan dengan situasi. Kemarin lagi saya sibuk masak gitu kan, nggak berani saya menantu saya atau turun tangan ya, mami saya mau bantu apa mam, dia bantu cuci piring gitu ya, si Airin ngurusin peliharaan mereka berdua ya, gogok kecilnya udah nggak punya anak tapi punya anjing kecil gitu ya. Nah kadang kalau di Bogor kemarin kapan datang, nanti ini hari ini beberes rumah dulu, saya senang, wih Airin bisa beberes rumah, gitu ya. Jadi saya bilang terima kasih, kamu mau bantu ya. Saya hargain. Jadi kita tunjukkan saling menghargai, ya. Nggak pandang bulu laki perempuan, kita hargain. Tunjukkan perkataan yang baik, perilaku yang baik, ya. Jadilah teladan di dalam kasihmu. Kasih ini berkenaan dengan masalah ketulusan kita waktu kita menyatakan sesuatu. Tujuan muatan dalam berkomunikasi dan perilaku itu bukan karena ada maunya. Mau dipuji, mau dapat ini itu, tapi benar-benar tulus. Ya, saya mendampingi beberapa keluarga gitu kan. Kemarin malam juga ada yang berbincang-bincang masalah komunikasi antara ibu dengan anak gitu kan. Ini anak yang merasa bagaimana, aduh mama saya bagaimana ya. Saya sampai bopat sama mama saya itu gitu ya. Kayak anak kecil gitu kan, nggak bisa mikirin. Saya ini udah capek, saya takut jadi anak durhaka, tapi saya benar-benar udah capek. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu bahwa anak kita itu bisa mencurigai atau tidak mengerti kasih kita sebagai orang tua. Bahwa permintaan kita, keluhan kita, perhatian kita itu tidak menjadi sesuatu berkat kadang-kadang ya buat anak-anak. Karena anak-anak melihat sisi yang berbeda. Aduh, saya dengar begini, ini orangnya cerita tentang mamanya gitu kan. Apa yang ngomongin dia tentang mamanya, kadang-kadang saya kenal juga ya mamanya ya,
aduh jangan-jangan saya juga ada ya sesuatu yang saya nggak sadar, saya pikir nggak apa-apa, nggak punya niat bagaimana, tapi anak bisa punya pengertian yang berbeda. Jadi penting sekali kita memeriksa kasih ketulusan tujuan kita dalam mengungkapkan sikap dan perkataan kita, menjadi teladan di dalam kasih yang murni ya. Kalau membantu, kalau melayani. Kesetiaan, komitmen menjaga hubungan, menjaga integritas, menjaga konektivitas tanggung jawab, kita setia melakukan sampai selesai. Setia dalam keadaan senang, dalam keadaan susah. Ya, tidak waktu senangnya saja anak baik, anak sehat, anak lagi punya uang ya kita baik. Tapi kalau lagi nggak ada kita tendang gitu kan ya. Itu kesetiaan. Sama suami tunjukkan kesetiaan kita juga ya, sama teman. Nah, itu menjadi satu warisan bahwa kita menghargai dengan cara Kristiani ya. Teladan yang dikatakan lagi diwariskan oleh Paulus kepada Timotius adalah kesucian. Kesucian ini berkenaan dengan kemurnian hati, kemurnian moralitas, dan tujuan, kemurnian tujuan, kesucian tujuan, integritas niat gitu ya. Jadi kita tuh punya cara hidup yang benar-benar jaga, yang kita tonton, yang kita dengar, kalau itu rasanya aduh ini kurang bagus ya, ini terlalu menodai pikiran kita, hati kita, lebih baik jangan. Saya jaga kesucian saya karena orang yang suci akan melihat Tuhan katanya. Artinya apa? Bisa melihat campur tangan Tuhan, kehadiran Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup ini. Jadi kita coba wariskan. Ini nggak akan habis oleh waktu. Ini nggak bisa digantikan oleh harta. Ya, ketika kita punya warisan-warisan yang berharga seperti ini menjadi warisan yang berkenan di mata Tuhan, yang tidak akan bisa dimakan ngengat, dicuri sama orang. Dicuri pun tidak akan mengurangi, tetapi menjadi lipat ganda, lebih baik lagi ya. Ini heran ya, warisan yang kalau diambil bukannya berkurang, tapi bertambah ya, karena makin banyak orang yang mencontoh. Nah, mungkin Bapak Ibu, Ibu-ibu banyak bilang, saya udah semuanya punya, saya kalau ngomong selalu baik, nggak pernah ngomong nggak baik ya. Di dalam kasih saya jaga baik, perkataan saya, perilaku saya, gitu kan. Saya suka membantu, menolong juga sama orang, suka perhatian ya, suka kunjungan mungkin ya. Saya juga misalnya ibu-ibu merasa setia sama suami, setia sama keluarga gitu kan ya. Musim susah juga saya tetap masak, tetap bersihin rumah gitu kan. Saya juga nggak nyeleweng gitu kan ya, nggak menyelewengkan uang, barang orang, anak, enggak. Pokoknya saya ini selalu jaga. Tapi kenapa ya anak saya nggak ngikutin gitu kan ya. Anak saya beda gitu ya, jadinya tuh nggak seperti saya. Banyak orang Kristen, Bu udah ikut ini itu gini kan, kayaknya budak teh terubah. Nah, apakah kunci mewariskan teladan supaya apa yang baik yang sudah kita lakukan itu bisa masuk ke dalam hidup anak-anak, terterima dan lahir di dalam sikap perilaku hidup mereka ya. Kita perlu melakukan semua yang baik tadi dari hati, dengan hati, bersama dengan Tuhan ya. Ada kata 4, hati, H-A-T-I. Kita perlu melakukan pewarisan teladan tadi kata-kata, sikap, kasih, ketulusan, kesucian itu di dalam satu konteks hubungan ya. Relasi yang hangat bersahabat. Jadi kalau hubungan kita sebagai ibu dan kalau kita masih punya suami ya, atau kita sebagai ibu dengan menantu, dengan anak, dengan cucu itu, jadi mama tuh galak gitu kan, judes. Ngomong mah baik gitu kan, semuanya benar, nggak ada yang berdosa gitu ya. Ngelakuin baik, tapi kita teh dingin, nggak hangat ya. Suka menuntut gitu ya, tapi nggak hangat, tuh nggak hangat ya. Aduh ramah gitu ya, baik hati gitu kan, tapi judes, gampang kesinggung, nggak kaupan gitu kan. Wah, kaku gitu kan, misalnya ada nggak seneng cucunya main ribut, ulah ribut jadinya, menang tadi, hayang non bisa, tapi tuh menang ribut, tuh menang bawel, tuh menang kotor, ngomongnya keras kalau gitu dia. Terus kalau cucunya nakal, cucunya main diranjang gitu kan ya, waduh dia sikapnya itu jadi tidak menyenangkan, jadi cucunya nggak deket, nggak bersahabat sama dia. Nah, teladan baik apapun yang kita miliki tidak akan ditiru, karena mereka melihat diri kita tidak sebagai mama, sebagai mertua, sebagai nenek, sebagai tante yang menyenangkan. Kita tuh mudah meniru dari orang yang menyenangkan. Jadi kalau udah baik, perlu sedikit lagi ya, kembangkan sikap yang bersahabat, hangat bersahabat. Kedua,
kuncinya dilakukan secara alami. Artinya apa? Bukan dibuat-buat. Teladan itu harus menjadi bagian hidup kita yang alami, menyatu dengan hidup kita, bukan cuma di mulut, bukan cuma satu pengajaran, tetapi memang satu gaya hidup di dalam sehari-hari ya. Kita kepengen anak-anak kita bersih, teratur ya, kita jadi kebiasaan yang alami, bebersih, beberes itu satu sukacita. Bukan kalau lagi ada orang baru bersih, baru beres, kalau nggak ada orang acak-acakan, berantakan, ya anak lihatnya teh ya ada sebenarnya masih mami teh berantakan, acak-acakan, bersih teh kalau ada orang aja, kalau ada tamu, kalau nggak mau berantakan kok tetap. Jadi bukan kebersihan sebagai satu keseharian ya. Sekali lagi setiap anak bisa punya bawaan sendiri. Tetapi teladan itu mudah ditularkan pada waktu hubungannya baik, hangat, dan dihidupi secara alami, lalu perlu dilakukan dengan tekun, karena teladan itu nggak sekali jadi. Perlu investasi waktu, ya. Perlu kita juga ada keterbukaan belajar untuk mewariskan supaya tidak meresap. Saya itu terkesan sekali dan sangat banyak belajar, diingetin lagi ya, walaupun saya anak-anak udah gede, ada, aduh iya ya dulu mesti bisa begini, bisa begitu ya. Dari teladannya Bapak Peter Tanci di dalam buku Motivasi, Motivate ya. Saya rasa mereka suami istri itu cukup baik menjadi teladan buat putra-putri mereka ya. Jadi pada waktu itu tuh mereka sungguh-sungguh tekun pada waktu mengajarkan satu hal gitu kan tentang tanggung jawab. Aduh benar-benar gitu kan suami istri saling mengingatkan supaya benar-benar gitu kalau misalnya nggak pakai main handphone pada waktu acara keluarga, waktu kumpul, jam berapa aja, benar-benar sebagai papa dan mama secara alami, bukan dibuat, aduh ada anak jangan kelihatan terus pura-pura gitu kan, lagi nggak ada anak main, enggak, benar-benar mereka itu melakukannya ya. Lalu tekun tuh artinya nggak cuma ya lagi senang dilakukan, kalau lagi nggak senang nggak dilakukan. Setiap saat, setiap waktu, mau di rumah, mau pergi main, lagi pergi ke mana gitu bertamasya, sama ini jam senang-senang keluarga, senang-senang nggak ada yang boleh pegang handphone. Itu benar-benar dilakukan ya. Jadi saya rasa luar biasa sekali ya. Hangat, alami, tekun, dan intensional ibu-ibu. Artinya apa intensional? Dilakukan dengan sengaja, bukan sambil lalu. Ya. Khususnya zaman sekarang ini, ibu-ibu rasa nggak ya? Kalau zaman dulu itu kita nih, angkatan kita, saya merasa dulu angkatan saya juga banyak dikoreksi sih, banyak dicela. Alah budak ayeuna teh mending kitu cenah gitu kan. Waktu saya gitu kan ya, nggak kayak mereka dulu gitu kan. Tapi saya melihat bahwa ke atas itu orang-orang dulu tuh lebih cepat belajar dengan melihat situasi rumah. Dikasih tahu dimarah-marahin gitu ya, anak tuh belajar gitu kan. Tetapi belakangan ini generasi kita nih saya ke bawah nggak selalu anak langsung belajar karena kita sudah memberi contoh yang baik. Kecuali kalau kita ada kesengajaan mengingatkan ya, mengundang, melibatkan anak untuk kebersihan, untuk kerapihan, untuk ikut terlibat dari kecil, ya. Jadi secara sengaja, ayo bantuin mama gitu. Terima kasih kamu sudah bantuin mama gitu kan ya. Kamu tahu nggak kalau kamu bantu itu mama senang sekali, kamu anak yang berbakti, kamu anak yang sungguh peduli dan penuh perhatian. Nah, kalau kita cuman dulu, oh saya suka ngebantuin orang gitu kan ya. Saya ngebantu, ada anak saya bisa tinggal sama mama masih ada, saya turun tangan, tapi nggak ngomong, anak tuh nggak langsung belajar. Kenapa? Karena anak sekarang sudah ada misalnya mainannya yang membuat mereka asik, tidak peduli dengan lingkungannya. Beda sama kita dulu nggak ada mainan. Tontonan TV hitam putih, jamnya tertentu. Sekarang anak bisa nonton TV, main internet, main game, kapan saja sementara kita sedang melakukan aktivitas sehari-hari yang penting, yang baik, yang perlu untuk menjadi pembelajaran mereka. Jadi perlu dengan sengaja, intensional ya, nggak sambil lalu. Jadi perlu ada satu bantuan Roh Kudus dengan iman ya, waktu kita menjalani dengan hangat bersahabat gitu kan ya. Saya kira sampai tua pun ternyata saya masih bisa dan ada hal-hal yang masih perlu belajar untuk mewariskan teladan gitu ya. Ternyata anak-anak sudah besar, sekolah, bekerja, bergaul, punya satu kebiasaan-kebiasaan baru yang nggak tahu dipungut dari mana dan dijadikan bagian hidup mereka. Nah kita perlu, kalau udah besar sudah nggak bisa lagi dirubah bagaimana, urusan dia sendiri sadar. Tapi yang paling bagus adalah ketika anak masih kecil. Kalau anak masih kecil, dia dekat sama kita, hangat, kita mudah didekatin ya, mudah nempel gitu kan, anak-anak kecil gitu kan, apa cucu gitu, kita gampang kasih tahu yang baik, tapi harus konsisten. Jadi alami dalam arti kita juga melakukan secara seperti kebiasaan kita ya. Nggak boleh
begitu sama orang lain, tapi kita ngomong gitu sama orang lain lagi di depan anak atau anaknya nggak ada, kedengeran di telepon gitu, nggak bisa, nggak nurun itu teladan ya. Ketulusan ya, ketekunan dan intensional. Hanya dengan demikian kita bisa mewariskan teladan yang baik ya. Oke, selanjutnya satu hari kita akan ada di satu tempat seperti ini. Entah dikuburkan atau dikremasi mah ditabur ya. Tapi anggap aja kita ada satu tempat, akan tercantum nama kita, di situ ada tanggal kelahiran kita, ada tanggal kita meninggal dunia. Saya belum bisa catat tanggalnya karena saya masih ada di sini ya. Kalau saya catat tanggal nanti ibu-ibu pada lari semua yang ngomong ini siapa ya. Kira-kira satu kali ibu-ibu ingin kita diingat oleh keluarga kita, teman kita, sahabat kita sebagai pribadi seperti apa. Inilah warisan yang sesungguhnya. Saya rindu, saya berharap mudah-mudahan saya mewariskan sesuatu yang diingat orang dan bisa menjadi bagian warisan saya adalah sebagai istri, sebagai ibu, sebagai sahabat ya, yang dirasakan punya kasih sayang, yang dirasakan tetap sampai mati bisa beriman. Ternyata terus diuji ini juga ya, bisa tegar dan peduli di dalam segala situasi dan keadaan. Ibu-ibu sendiri kepingin punya legacy apa ketika tiba saatnya kita sudah berpulang, apa yang akan diwariskan kepada anak cucu kita. Nah, ini perlu kita pikirkan. Tidak cukup hanya pikir saya sudah punya tabungan untuk hari tua saya dan untuk bagian anak cucu saya. Harta benda mereka butuh, tapi mereka bisa cari sendiri. Tapi teladan yang baik itu mereka jangan sampai tidak terima dari kita orang tua, terimanya dari orang lain. Karena siapa yang mewariskan teladan itu akan mempunyai tempat yang istimewa di hati anak-anak kita. Ya, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, hamba-Mu penuh keterbatasan. Hamba-Mu juga masih sedang belajar lagi bagaimana menyiapkan warisan yang berharga berupa teladan bagi anak-anak yang sudah berangkat dewasa. Di sini banyak ibu-ibu yang juga sudah lebih senior daripada hamba-Mu ini, yang punya anak banyak, punya cucu, dan mereka beberapa ada yang berpikir sudah punya warisan untuk mereka ini dan itu, untuk masing-masing anak, masing-masing cucu khususnya yang disayangi. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan ada satu hal penting yang berharga, lebih berharga daripada warisan berupa materi, harta benda duniawi, yang bisa hilang, bisa kena inflasi, bisa diambil orang, yaitu warisan teladan yang tidak bisa hilang dan tidak bisa dicuri. Tolong kami sungguh-sungguh mewariskan satu teladan karena kami orang percaya. Kami punya warisan iman yang nyata dalam hidup kami, boleh disampaikan kepada anak cucu kami. Tuhan tolonglah supaya ibu-ibu boleh menerima ingatan dari Roh Kudus selagi kami masih ada hayat di kandung badan, sehingga kami masih sempat membangun satu warisan yang baru atau diperbarui atau diperbanyak sebelum kami dipanggil oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.